Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur luar biasa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan ini kita dari tim Matsanda, studio Matsanda, pada kesempatan kali ini kembali akan menampilkan suatu momen khusus yang merupakan cita-cita sejak lama ya bagi MTS Negeri 2 Kota Semarang. Nah, dalam acara ini alhamdulillah kita nanti akan bersama-sama sedikit napak tilas mengungkap, mengenal bagaimana perjalanan sejarah MTS Negeri 2 Kota Semarang sejak awal mula berdirinya hingga sampai saat ini, yang berlokasi terakhir kita nanti ada di kampus Soekarno-Hatta, ya, Jalan Soekarno-Hatta di Kelurahan Kalicari. Alhamdulillah pada kesempatan ini setelah hadir bersama kita ada Ibu Lili Pujiastuti, ya. Assalamualaikum Bu Lili. Alhamdulillah Bu Lili ini adalah salah satu pendiri, katakanlah pendiri ya dari MTS Negeri 2 Kota Semarang ini, yang beliau ini boleh dikatakan bahwa kalau kita melihat Bu Lili berarti kita melihat seluruh MTS Negeri 2 ya sejak awal hingga saat ini ya. Jadi beliau ini jiwa raganya boleh dikatakan full dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Semarang. Yang kedua juga hadir bersama kita Ibu Esti, ya Bu Esti, Ibu Haja Siti Istiqomah. Alhamdulillah beliau juga merupakan salah satu guru di MTS Negeri 2 Kota Semarang yang sejak awal mula berdirinya hingga tahun 2021 ini. Alhamdulillah, beliau juga sudah pensiun. Bersama mereka berdua insya Allah kita nanti akan sedikit mengungkap kembali perjalanan bagaimana MTS Negeri 2 kita, madrasah kita ini, ya sejak awal hingga nanti, yang tentu akan sangat banyak cerita, ya saya yakin akan sangat banyak cerita perjalanan dari madrasah tercinta ini. Untuk itulah nanti yang pertama barangkali akan kita bincang-bincang bersama dengan Bu Lili dan Bu Esti. Ya, mungkin nanti terlebih dahulu kita akan bincang-bincang dengan Bu Esti. Ya. Nah, untuk Bu Lili nanti bisa nanti sedikit, ya tadi sudah sedikit kami perkenalkan bahwa Bu Lili ini adalah salah satu tokoh utama, ya perjalanan berdirinya MTS Negeri 2 Kota Semarang sejak awal di mana pun enggak, dari MTS filial Kauman Butulan. Nah, itulah yang pertama dulu sebutannya dari MTS Kauman Butulan. Nggih. Kabut nggih. Alhamdulillah. Sebelum kita nanti bincang-bincang lebih jauh, ya, barangkali dari Bu Lili, ya, kami bisa tanya pertama ini, nggih. Sebenarnya
awal mula munculnya MTS Kauman nggih, Butulan tadi nggih, nanti itu seperti apa ya? Mengapa tiba-tiba di sana ada muncul seperti itu atau ada sejarah bagaimana awal mula dari kemunculan dari MTS ini? Monggo Ibu Lili barangkali bisa sedikit menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebelum menceritakan keberadaan MTS Negeri 2 awal ada di MTS Negeri Filial Kauman Butulan, saya akan mengenalkan diri dulu. Dari saya PNS diangkat tahun 81 di MTS Negeri 1 Semarang. Nah, kemudian saya ditugaskan di MTS Ketileng. Kalau dulu MTS Negeri 1 ada di Candi Jalan Singamangaraja, kemudian dipindah di MTS Ketileng. Itu bertahap. Kemudian saya ditawari oleh kepala madrasah itu begini, sopo sing gelem tak dekek ning MTS Kauman yo gitu. Nah, saya bilang, aku timbangane bentino ndelok kebo. Saya di sana kan adanya kebo sama sawah. Perempuannya saya sendiri, lakinya 12. Terus saya bilang, Pak, saya mau kok Pak. Tapi saya maksudnya kepingin mendekatkan teman saya yang namanya Bu Siti Rohani dengan Pak Thohir biar lebih akrab, mau kita jodohkan gitu karena dia sudah ada pendekatan gitu. Nah, ternyata Bapak Kepala Sekolah tadi merespon apa yang saya katakan, bilang, bener Rik, kepingin ning kono. Ning kono ki masalahnya ada banyak masalah di sana. Terus saya bilang, ya kalau ada surat tugas saya berangkat karena saya memang awal niat saya mencari pekerjaan gitu. Tak niati bismillahirrahmanirrahim, saya bilang, ya wis ngomong karo bojomu. Nah, malam paginya ditanya, wis ngomong karo bojomu. Sudah, badan saya ndak ngomong gitu. Nah, karena saya dulu digembleng dari Bapak Kepala MTS 1 itu gini Pak Muhammad itu. Pokoknya wong nyambut gawe kuwi ojo buru-buru muni gak iso. Ditandangi dhisik, yen wis gak iso tenan lah itu gek. Carane menyerah dan menanyakan sopo sing iso gitu. Jadi sebelum ditembak jangan mati dulu gitu katanya. Nah, awal dari itu terus kemudian tahun 1987 September saya berangkat melangkah kaki saya dengan niatan bismillahirrahmanirrahim untuk bertugas di Filial Kauman. Dengan angan-angan saya tuh salahnya gitu. Saya masih punya angan-angan sekolah filial itu bagus seperti sekolah-sekolah lain di kota. Tidak membayangkan sekolah seperti di MTS 1 yang dekat sawah, dekat kebun, tiap hari itu ketemunya. Ternyata saya tuh sampai lewat 3 kali jalan di Kauman itu, kok gak ketemu sekolah nih yo di Enti, saya bilang gitu. Terus saya tanya sama penjual rujak di situ. Mungkin sampai sekarang masih jualan mungkin. Saya tanya, Bu, penyan perso MTS filial itu mana? Lah ini Bu, di sebelah ini kan MTS filial. Nah, terus saya masuk. Saya bilang, subhanallah, ya Allah. Ternyata MTS filial itu bentuknya seperti rumah biasa dengan ukuran 8 kali 22 kalau nggak salah. Dan kemudian di dalam ruangan itu, di dalam area itu satu ada apa ya istilahnya, ya halaman kira-kira 3 kali 4 begitu kosong. Kemudian ada pintu masuk pertama itu sekitar 5-4 meter dibagi dua kantor. Kemudian ada pintu gerbang, pintu tengah itu masuk ke ruangan kelas. Ruangan kelas itu rumah, tetap seperti kamar gitu ya. Kamar-kamar ada 2 kamar yang ada 2 ruangan di bawah. Belakangnya ada ruang kantor ukuran 1 kali 4. Kemudian di belakangnya lagi kamar mandi 1 dan ruang gudang yang ukurannya juga sempit. Nah, tapi lantai 2, yang lantai 2 itu ada 2 lokal untuk filial, 2 lokal lagi untuk mu'alimat, MA mu'alimat, MA ya Alia.
Nah, setelah saya masuk ke situ, oh di sini sekolahnya Nyun Sewu. Jadi sekolah di filial itu tidak seperti layaknya sekolah-sekolah yang di sini, bangkunya bagus-bagus seperti ini. Di sana itu seperti kata anak saya dulu waktu kecil ikut bilang, Bu, sekolah nih ibu kok ngono yo. Iya, seperti misbar. Jadi kursi, meja, dempet kabeh semua, rapat semua. Jadi anak kalau diberi tugas suruh keluar dan misalkan yang belakang dipanggil, otomatis jalannya ya lihat meja tadi, loncat dari satu meja ke meja layak yang lain, bukan karena tidak sopan tapi memang kondisinya seperti itu. Nah, alhamdulillah lagi banyak alhamdulillah di sana anak-anak yang di sana walaupun sekolah seperti itu rasa memiliki handar beni handueni itu benar-benar ada. Suatu saat pernah diejek oleh kawannya yang sekolah di SMP yang mungkin sekolahnya lebih bagus. Dia bilang, oh apa sekolah di kono ki koyok talil dile apa digelari kloso wae ora usah koyo ngono kuwi gitu. Marahnya bukan main. Sampai waktu itu mau bertengkar. Mau bertengkar tuh saya bingung karena nggak ada bapak-bapak yang di situ. Pak Jahit lagi sholat asar. Kemudian yang di situ saya. Alhamdulillah lagi. Tetangga itu kan memang care banget dengan kita. Jadi begitu anak-anak mau ada yang bertengkar, dengar bilang, Bu Lili, ono sing arep gelut bilik ngono. Oh, nggih Bu. Iya, untungnya lagi sekolahnya nanti kan memang hanya satu lokal gini. Saya tutup pintu gerbang, pintu depan juga ada pintu, saya tutup, kemudian saya bilang sama anak-anak, kamu jangan keluar ya. Di sini saja dulu, nanti sholatnya nunggu Pak Jahit setelah datang, saya bilang gitu. Karena kalau sholat juga ke Kauman, ke masjid, ya di masjid Kauman, nunggu Pak Jahit ya, saya bilang gitu. Tapi anak-anak nggak tahu kalau di luar tuh sudah nunggu anak-anak sekolah yang lain mau ini, istilahnya mau apa ya bertengkar antar sekolah, ya ancaman-ancaman gitu. Terus saya bilang sama tetangga sebelah, Bu, Pak, ano apa Bu, saya minta tolong carikan Pak Jahit di masjid, saya bilang gitu. Karena kondisinya seperti ini tak jaganya. Oh iya Bu, ditunggu aja ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Terus mencari Pak Jahit, alhamdulillah Pak Jahit datang bisa diselesaikan. Itu kalau di sana sekolahnya seperti itu. Kalau pagi enak-enak kita ngajar, itu baunya masakan, ada yang gerai enaknya luar biasa, ada yang masak gulai ya enaknya luar biasa. Jadi sekolah di situ campur dengan warga yang macam bau segala macam bau bisa masuk di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian pengalaman saya pertama di sana ternyata filial itu dulunya itu namanya Madrasah Mu'alimat. Madrasah Mu'alimat berdiri pertama kali itu Madrasah Mu'alimat. Cewek-cewek semua. Terus tahun 1983 karena muridnya semakin habis, kemudian dirembuk sama para punggawa-punggawa ya dari kepala MTS 1, Pak Muhammadi, kemudian ada dari Kabid Penais kalau nggak salah zaman itu Pak Rifai mungkin. Nanti bisa dilihat di SK itu yang saya simpan di Masurul masih ada Pak Rifai itu berembuk enaknya piye ya Pak Kholidi, Pak Muhammadi, kemudian Pak Rifai berembuk biar sekolah ini, filial ini bisa tetap berjalan, Mu'alimat ini tetap berjalan. Enaknya bagaimana ya? Mungkin seperti itu, wong saya nggak tahu persis dialognya ya. Nah kemudian karena itu untuk melanjutkan cita-cita para ulama yang ada di situ, keinginannya kan pengen biar lingkungan di situ itu ya bisa mencari ilmu, bisa beribadah, jadi mencari ilmu, beriman dan bertakwanya biar bisa tambah kalau di situ, karena di situ banyak tokoh-tokoh agama yang ingin nguri-nguri pendidikan gitu. Nah, terus dijadikanlah SK menjadi Mu'alimat tadi tahun 83 menjadi MTS filial
Kauman Semarang. Yang ditandatangani SK-nya ditandatangani oleh Bapak Kabid Pendais Pak Rifai tadi. Kemudian kepalanya tetap Kepala MTS 1 Dr. Andes Muhammadi, kemudian wakilnya yang ditugaskan di MTS filial adalah Dr. Andes Polidi, bapaknya Mbak Iut, itu bapaknya Mbak Iut, tahun 83 sampai 85. Kemudian 85 sampai 87 berbarengan dengan Pak Adib. Kemudian 87 saya ditugaskan di situ, kepalanya Pak Adib, wakilnya Pak Jahid gitu. Jadi yang ditugaskan di situ Pak Adib, wakilnya Pak Jahid. Tapi semua tanggung jawab tetap ada di Bapak Kepala MTS Negeri 1. Semua kegiatannya masih sama. Nah, kemudian saya ditugaskan di situ 87. Terus siswanya itu banyak dari daerah sekitar sini, Sawah Besar, ujung sana gitu. Harjo ya. Itu dari sana. Nah, guru-gurunya yang pertama yang saya kenal itu yang dari awal sampai sekarang masih eksis itu ya Bu Esti. Jadi kalau di filial dulu masih mualim filial Bu Esti, Pak Lili, suaminya Bu Lili ini. Belum nikahnya ya setelah di filial, terus nikah aja enggak cerita-cerita nggih. Jadi guru-guru yang ada di filial itu masih banyak yang gadis dan berjaga karena masih statusnya masih kuliah, Pak. Jadi yang pegawai negeri itu cuman saya, Pak Jahid, Pak Adib, kemudian Pak Sukun belum, tahun 87 belum. Kemudian Pak Yekti itu pegawai negerinya itu. Yang lain guru GTT seperti Bu Esti. Dan alhamdulillah Bu Esti itu paling kuat di sana. Walaupun kuliah selesai sampai rampung masih tetap di filial. Kalau yang lain kadang semester 6 sudah ganti lagi. Jadi MTF filial itu tidak pernah tetap gurunya, berganti-ganti. Kemudian cara perengkutan siswa. Kalau di SMP kan hanya disampaikan aja. Tanggal ini dibuka pendaftaran PMB tahun ini, tanggal ini sampai tanggal ini gitu kalau di SMP. Kalau di filial yang saya alami tahun 87, 88, 89 itu ada teman baru namanya Pak Agus. Pak Agus sih, MTS 1. Pak Agus Koco. Terus kemudian Pak Tohir itu yang lama barengan Bu Esti. Kalau cari siswa itu gini, Bu, ndek piro? Aku ndek iki. Dikumpulkan buat beli cat sama beli kain. Bikin spanduk sendiri ya sebisanya gitu. Yang pertama gitu. Terus tahun berikutnya saya gini, umpamane enggak spanduk kuno piye ya ben muridnya tambah akeh. Ya wis door to door. Ya Allah, setelah door to door apa yang terjadi? Saya baru tahu bahwa anak-anak yang sekolah di filial itu ya semuanya anak-anak apa istilahnya? Tukang nelayan, tapi nelayan zaman dulu kan masih kondisinya seperti itu. Rumahnya itu di bawah air, kecembeng, terus kursinya itu hanya bambu dipatok gini, jadi tempat duduk. Saat kita door to door ke sana itu seperti itu. Itu tahun ya sampai 90 kurang. Nah, setelah 90 saya punya begini lagi sama kawan-kawan. Pokoknya gini, kalau anak-anak dijatah satu anak membawa anak satu, nanti kalau sudah masuk benar-benar jadi siswa MTS, kita kasih uang Rp1.000 gitu. Tapi anak-anak harus lapor gitu. Alhamdulillah berhasil.
Itu sampai tahun di sini saja kita masih mencari siswa yang di sini yang sudah pindah sini Rp5.000 per anak. Itu hanya sekali, setelah itu terus berhenti. Nah itu kalau di viral seperti itu. Jadi tahun siswanya itu banyak Pak. Jadi satu kelas itu dua lokal ya sekitar 80-an gitu. Jadi 3 kelas 1 2 3 itu sekitar 240. Dengan kondisi sekolah seperti itu pun anak-anak yang sekolah di situ banyak. Nanti kalau ditanya orang tua daftar itu toh, Bu, sekolahnya mana? Ini di belakang karena pintu yang tengah tadi tak tutup biar orang tua nggak tahu. Saya pengennya pokoknya kita rahasiakan. Nah, terus kita umumkan Bapak Ibu nanti kalau masuk hari pertama minta tolong putra putrinya tidak usah diantar ke sekolah. Jadi anak-anak harus masuk sendiri karena satu mengingat tempat. Saya khawatirnya kalau orang tuanya ikut tempat yang nggak ada terus gelo anak itu cukup rasanya ya semedot gitu ya Pak ya. Saya ingin anak yang sudah masuk ke situ ya benar-benar masuk di MTS itu. Nah kalau pagi kita harus datang pagi awal itu karena noto sepeda. Kalau sampai nggak ada yang nata sepeda itu berantakan di jalan, orang kampung marah-marah. Karena 240 kan dibagi 2. Anak yang masuk pagi itu kelas 1, masuk siang itu anak kelas 3 sama kelas 2 begitu. Jadi diganti 2 tahap. Saya berangkat dari rumah jam 6:30 sampai jam 7 malam sampai di rumah lagi itu. Nah, dan alhamdulillah lagi antara guru, kepala madrasah, anak-anak itu ya kekeluarganya sudah seperti itulah Mak. Jadi saling anak-anak itu sama kita ya walaupun kita tetap hormat, kita dengan yang lain ya endi sing ono saling membantu gitu. Jadi nek dulu bilangnya gak duwe podo dirasake, nek duwe ya yuk podo dirasake. Jadi nggak ada istilah kue seneng aku gak seneng, nek aku seneng kue gak seneng, gak ada seperti itu alhamdulillahnya. Nah terus tahun 80 ajaran tahun 94 95 ya 95 96 awalnya Agustus itu ada suatu masalah yang benar-benar sampai saat ini masih terngiang benar di hati saya, di kepala saya. Tapi nanti saya cerita aja, nanti ini di-cut ya. Tapi kalau nggak diceritakan kok rasanya bendendek gitu. Jadi kita pindah tahun 95 96 itu kita pindah ke MTS Gajah Mungkur. Jadi namanya bukan MTS Gajah Mungkur kalau dulu, tetap filial Kauman tapi tempatnya di Gajah Mungkur. Itu waktu Juni Mei kita ada perjanjian kontrak dengan yayasan. Oh nyun sewu tadi lupa ya. MTS filial bunyinya MTS filial mestinya kan sudah naungannya MTS Negeri 1. Tetapi dari pihak yayasan mu'alimatnya itu masih gandoli. Jadi ndase diculke buntutnya dicekeli. Setelah tahu MTS filial itu banyak, itu dia kepingin menguasai lagi seperti itulah. Jadi pitekku, nah malah saya pertama di sana tuh pagi-pagi kan mesti datang pagi lah, kalau ketemu orang kan mesti senyum. Terus saya dipanggil Pak, Bu kesini dalam Pak, ada apa gitu. Penjenengan kenapa kok senyum-senyum dengan saya gitu. Saya tuh kaget, astagfirullahaladzim. Pak nyun sewu, saya dilahirkan ke dunia ini dengan bibir yang lebar tebel kayak longan ini. Disuruh sama orang harus tersenyum kalau ketemu, apalagi sudah kenal, lo enggak kenal ada seperti itu, saya bilang itu. Nah kemudian saya dipanggil pernah itu yang itu ya masalah keuangan. Penjenengan di sini harus laporan ke yayasan, harus ini saya diajak naik ke atas sendirian, itu nggak ada temannya.
memang saya paling ada tuh mesti saya di situ. Saya dipanggil. Saya bilang, "Loh Pak, lah urusannya apa penjenengan? Kok saya harus membuat laporan ke penjenengan?" Saya bilang, "Loh itu kan yayasan. Jadi nek penjenengan itu bisa membuat laporan keuangan, harusnya yayasan tahu." "Oh, minta maaf Bapak. Saya ini ditugaskan dari MTS Negeri untuk menyelesaikan tugas di sini, bukan dengan yayasan." Saya bilang gitu. Jadi tetap saya kekeh dengan apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah MTS 1. "Li, tugasmu pertama nih kono apa?" "Saya ingin membenahi administrasi yang pertama." "Oh ya wis, nek ngono njaluk duit kowe, gue tuku buku-buku." "Nggih Pak," saya bilang gitu. Terus saya minta uang beli buku-buku. Kalau pertama di sana ya delok-delok, kok gini ya, semua orang pada nerima uang, semua orang pada tidak ada pertanggungjawaban gitu. Saya di sana tahun 87 itu Pak, modalnya Rp76.000 dengan belum membayar guru jumlahnya 29 selama bulan Juli, Agustus, September itu belum terbayar. Jadi guru-guru yang di sana itu ternyata banyak yang ikhlas, kadang belum dibayar tetap ngajar. Tapi yang dibayar orang-orang tertentu, jadi orang-orang yang mungkin lebih dekat dengan yang lingkungan situ, yang lain diabaikan. Kemudian Pak Muhammadi bilang, "Li, pokoknya aku gak ngerti carane piye kowe arep bayar gurumu. Pokoknya iku partilmu piye." "Oh nggih Pak, insyaallah." Jadi saya kalau mengumpulkan uang itu, nyun sewu, kadang nggak cukup bayar. Akhirnya saya nanti lihat ya Pak ya, lihat sedikit, tapi sebetulnya itulah saya nomboi dulu itu terus bergulir. Jadi nek coro saiki utang juga gitu ya. Nah itu alhamdulillah setelah Oktober 97 tidak ada kendala. Setiap bayaran tanggal 20, 15 atau 16 ya, tengah-tengah 16 gitu, alhamdulillah semuanya terbayar. Nah itu tentang keuangan kita ya Pak ya. Banyak. Dari 87 itu kemudian sampai 95 Pak. 95 tadi cerita kembali lagi nggih. Jadi kita itu habis kontrak setiap tahun bayarnya 3 tahun tuh bayarnya 3 juta sudah dibayar bulan Juni saat itu. Kemudian Juni kita nyelengi uang lagi untuk bebenah tempat yang ngecat-ngecat, yang dandani kursi gitu ya. Itu kita datang jam 12 dari pagi sampai jam 12 malam Pak. Saya Pak Sukron sama tukangnya itu. Selesai ditempati kurang lebih sekitar Juli awal tahun ajaran kan 16 diceritakan apa adanya. Kemudian dari hasil musyawarah itu boleh mengambil barang hanya separuh. Separuh tidak boleh di bawah itu. Nah, saat masa resign mau pindah ke sana, itu anak-anak mau dibawa ke sana tanggal 10 sudah harus pergi. Kita kalau mikir ngajar sama saya sih nggak ngajar, bapak-bapak yang ngajar kan kasihan mikir ngajar, saya harus mikir bebenah tempat, nyata pindah, enak udah dilarikan aja kemah. Kebetulan saat itu nih Agustus kan memang ada hari pramuka mesti kemah-kemah gitu. Tapi kemahnya biasanya hanya 2 hari 3 hari nggih. Tapi kita melakukannya 5 hari. Kita berangkat dari PHI Kauman, naik truk anak-anak, begitu anak-anak dibawa naik truk, saya Pak Sukon sama teman pada nangis semua karena membayangkan bocah iki wis mangkat bar ki sekolah ning ngendi. Waktu itu belum ada bayangan tempat itu. Terus setelah anak-anak berangkat baru kita rembukan dengan tua-tua, "Pak, enak pi," kata Pak. Kebetulan teman dari MTS 1 yang dibantukan lagi tahun 89 tuh Pak Santo. "Bu, jajal tak takoke ono sekolah SD Sriwijaya sing gak tinggoni. Bek iki iso disewa." Lah coba ditanya ke sana, alhamdulillah Allah memberikan jalan terbuka. Oh iya wis, ya itu tadi bayarnya 2,5 juta. Dah. Setelah itu saya senang terus datang ke Gajah Mungkur, ruangannya ada 9 ya.
9 ruang kantor, ruang guru, kok 9 malah 13 kalau nggak salah Pak. Ruangannya banyak besar, bener-bener sekolah gitu. Sudah ndak ada. Kemudian ke sana dengan kondisi kursinya masih ada dua kelas dari situ dipinjamkan. Orangnya baikan. Terus tempatnya itu ya nyun sewu banyak yang brodoli, catnya sudah nggak bagus karena lama nggak dipakai gitu. Nah terus saya tuh ngajak anak MTS 4, Pak Santo, saya Mbak Kuni, itu ngene Pak, iki nek dicat elekan piye pengen iso ra ngecat, aku iso, nek aku biasa ngecat, saya bilang gitu, aku iso, ya wis. Terus anak 4 ini, kamu mau ndak mantu Bu Lili? Mau Bu. Ngopo? Apa Bu? Rewangi ngecat ya, ambek nempel-nempel iki ngono. Nanti tak kandani wis, saya juga bisa, saya bilang gitu. Nah, anak itu mau. Kan uang nggak punya Pak itu, duit nggak punya, apa nggak. Saya terus terang, saya di sini riak lagi. Apa yang saya punya, padahal itu dibelikan oleh mertua saya, tak titipkan di Merak. Saya bilang, Cik, aku titip iki, gak ono duit. Oh iya, engko nek gak iso njupuk ya diikhlas. Tis, pokoknya barangmu nek iso njupuk alhamdulillah. Oh iya, terus kasih uang, tak belikan cat, tak belikan itu. Ya maksud saya ben sekolah nih, rotok jati sawang gitu. Jadi apa-apa tak irit-irit. Nek pagi anak 4 tadi itu tak bulangi. Dia ngechat, ayo kini Mbak. Sambil muluk, nggak duduk, tapi Mbak kerja tak bulangi gitu. Dan alhamdulillah tahu tanggal 28 Agustus kita pindah ke sana. 24 ya. 24 Agustus kita pindah Gajah Mungkur, dan sebelum pindah kan malamnya ada tasakuran itu. Tasakuran saya nggak punya uang. Itu hari Minggu. Pak Sukron bilang, Bu Lili piye engko sing kubengi wis iso ra nyekei nggo kanca-kanca sing darus. Insya Allah bisa. Terus bilang, ya wis padahal itu saya nggak punya uang untuk belanja. Nanti malam harus tasakuran di tempat baru. Nunggu suami. Lalu saya datang, saya dikasih uang, terus saya belanja. Kan saya senang masak memang. Tak masak sendiri, kemudian malamnya tak bawa ke sana, alhamdulillah. Yang dari filial, yang dari Kauman kami undang, tetangga-tetangga tadi, dan kawan-kawan yang respon dengan kita undang ke sana, alhamdulillah selesai. Walaupun serak mikir duitnya, yang penting itu terlaksana. Itu yang malam Senin. Nah, setelah pagi anak-anak pada masuk sekolah, semuanya masuk. Ada berapa anak? Ada berarti 3, 6, jumlahnya 2 lokal. Berarti 2 lokal itu tidak dapat tempat, nggak ada meja kursi. Kemudian karena kemarin malam Senin masih ada gelaran kan belum digulung, itu dipakai anak-anak sekolah. Saya dengan Pak Sukron tuh ada di teras sekolah, melihat anak-anak perutnya pada sakit, pada kentut semua. Ya Allah, subhanallah. Pak Sukron bilang sama saya gini, Bu Lili, penjenengan lunga kono nang MTS, matur Pak Asik, kon minta tolong dicarikan utangan meja kursi 2 lokal ya Bu Lili. Oh nggih Pak, saya berangkat dari Gajah Mungkur ke MTS. Kalau dulu nggak ada Gojek, jadi kita harus jalan dulu mencari angkot itu sampai MTS. Dari sana saya bilang sama Bapak Nur Asing, Bapak, ini anak-anak yang di MTS sudah masuk semua, tapi ada 2 lokal anak yang masuk masih pakai gelaran. Sekarang kondisinya dalam keadaan sakit perut dan pada ngentut semua. Saya bilang gitu. Terus kira-kira dibayar kapan Bu? Saya nggak janji Pak, tapi insya Allah kalau uangnya sudah ada langsung kita bayarkan gitu. Oh iya. Nah itu baru saya pulang dari sana sekitar jam 11 pulang dari Ketileng. Saya itu mampir beli es dawet. Yang aku kok ngelak tuh es dawet anggol oleh barang di sebelah MTS Gajah Mungkur. Baru berarti jam 9 saya matur,
jam 1 tuh hutangan meja kursi 2 lokal tadi 2 truk tuh datang. Saya tuh cuma ngiro-ngiro itu, yo sampai kok minggu itu alhamdulillah muga-muga kita dapat bener, ternyata kita pinjam itu begitu Pak Sik ngendiko langsung dikirim gitu, terus ditoto. Alhamdulillah saat itu juga anak-anak langsung nata bangku 2 lokal tadi bisa duduk dengan enak, enjoy gitu. Nah terus hari Selasanya ngundang komitenya Pak Nurdi itu ya sampai ya Allah, kalau dengan saya sudah itu gini, ngundang wali murid ya, baru kali itu kita ngundang wali murid minta bantuan untuk membayar ukur rampe yang ya dari pinjam tempat itu dan sebagainya. Alhamdulillah Pak Nurdi minta seperti itu sama orang tua direspon, dikasih 40.000 per anak. Subhanallah, saya nangis langsung, ya Allah mudah-mudahan ini benar-benar benar-benar goal. Padahal tahu kondisi anak yang masuk di situ, lingkungan situ kan masih seperti itu. Alhamdulillah kok walaupun tidak 100% goalnya itu bulan pada bulan itu juga ya Agustus September itu sudah 50%. Kami sudah bisa bayar utang Bu Tuti, bisa bayar meja kursi, pokoknya alhamdulillah enggak punya utang, tinggal sedikit ditutup di bulan Desember selesai gitu. Itu berjalan, jadi di sana di filial pindah ke Gajah Mungkur itu tahun 95, kemudian tahun ajaran 95-96 kepalanya Pak Sukron, sudah Pak Sukron, karena Pak Adib itu jadi tahun 83 sampai 85 itu bapaknya Mbak Yu tadi, Pak Kolidi. Kemudian 85 sampai dengan 87 enggak, Pak Sukron itu baru setahun loh Kak salah Pak. Waktu di villa itu baru setahun. Berarti 8 sampai 86 ya. 85 dulu itu nganu Pak Adib. Ya karena Pak Adib diangkat jadi kepala MTS di Sragen, Pak Adib ke sana, terus Pak Sukron yang ditaruh di MTS. Nah, sejak Pak Sukron itu mulai ini, karena setelah dilihat ternyata yaitu tadi dia pura-prasangka bahwa Pak Sukron itu orang Muhammadiyah, sementara yayasan ini yayasan NU gitu. Nah, dia tidak ridho yayasan NU sing gedeke saiki murteka sing nyekel Muhammadiyah. Padahal ini kan sebetulnya kalau sudah filial lepas dari yayasan gitu. Nah, akhirnya ya terjadilah seperti itu tadi. Setelah di filial setelah di Gajah Mungkur 85, 86, 87 itu hari Jumat siang-siang itu Bapak pengawas, saya lupa tapi saya masih ingat wajahnya, nanti saya cari ya. Itu gini Bu, ini ada informasi untuk filial jadi negeri gitu besok tapi dikumpulkan gitu. Oh iya Pak, terus saya lihat, saya kerjakan, padahal waktu itu kepalanya Pak Sukron tidak ada di rumah, masih di desa. Tak kerjakan, setelah mau tanda tangan, aduh sesuk kudu tanda tangan, akhirnya saya minta tolong Pak Junaidi, adiknya Pak Sukron, untuk pulang ke desa tanda tangan ini Pak, semua sudah saya saya datanya sudah saya tulis, walaupun data nyun sewu. Jadi kesulitan setelah di filial sampai ke sini ada kesulitan tuh memang awal dari pembuatan MTS itu adalah bohong Pak. Nek data tadi loh, data sudah punya tempat sendiri kita buat sudah itu toh, termasuk bohong tuh itu. Salah satunya itu. Saya terus ditandatangani Pak Sukron, hari Sabtu saya kirim ke Kanwil. Waktu itu Kanwilnya Pak ini siapa? Itu Pak nyun sewu, padahal ini datanya ada yang apa sih Pak, saya bilang tuh gak apa-apa Bu Lili, sementing kudu dadi negeri gitu. Oh nggih. Nah ternyata benar, setelah tahun 97 SK datang jadi MTS Negeri Gajah Mungkur. Kenapa jadi MTS Negeri Gajah Mungkur? Karena tempatnya ada di Gajah Mungkur.
Jadi dulu tuh MTS namanya harus nama sesuai dengan tempat yang ditinggali. Itu Gajah Mungkur. Kita sudah seneng jadi filial Gajah Mungkur jadi MTS negeri gitu ya. Seneng banget. Nah itu ini proses dari sana ke sini nanti itu ada. Terus setelah itu 97 jadi MTS negeri, terus kita lebih lagi ke yayasan yang punya tempat Sriwijaya yang kita kontrak kalau bisa diperpanjang atau dikontrak lagi atau dibeli. Ternyata jawaban yang yayasan tadi apa? Tidak bisa dibeli dan tidak bisa diperpanjang. Astagfirullahaladzim. Lah di situ mulai lagi saya oleng dengan Pak Sukron. Saya itu kalau di kantor ditanya ada guru-guru begini, Bu, piye Bu? Gak apa-apa, santai, saya penting ngajar gitu. Tapi saya kalau sudah di rumah, tulang-tulang saya ini seperti nggak ada. Jadi lemes, saya bilang ke suami, aduh Mas, awakku kok kayak gini, ya Allah, ya Allah. Zaman ki ngopo, saya nggak cerita sama suami. Karena suami dengan saya pikirannya beda, takutnya kalau nanti cuman bilang, wis ora usah dipikir, pindah-pindah gitu kan ya. Daripada saya nanti gorong dijawab, tapi saya sudah bayangkan gitu, mending saya nganu Mas, ya nggak cerita gitu. Lah terus itu mungkin nanti di disket ya Pak ya, kok karena saya diajak Pak Sukron ke Pati itu untuk mencari ikhtiar kepada kiai gitu ya, kiai Pak Ustadz gitu. Nah saya itu orangnya memang gak suka seperti itu. Nanti Lala diajak mau karena demi MTS gitu ya. Saya ke sana. Ruangannya tuh di sini ruang tamu dikasih makan. Di sana ruang kalau mau dipanggil ke ruang seperti dokter itu loh prakteknya. Nah, jarak antara ruang tunggu dan ruang praktek tadi jauh. Tapi saya melihat, loh, jadi ada jenggotnya besar-besar wajang di ruangan itu, kemudian ada bendera, ada kuning, ada itu pokoknya dipasang gitulah. Saya astagfirullahaladzim, ya Allah, kok saya datang ke tempat ini, beri saya petunjuk ya Allah. Saya tuh Pak Sukron sama tadi kan bertiga, saya, Pak Sukron, Pak Santo ke Padi itu berdua. Langsung Pak, saya penjangan aja Pak yang ke sana karena saya ngelirik sudah seperti itu, saya nggak mau. Nah ternyata ya enggak tahu orang itu kok tahu saya apa gitu, bilang ini, Pak itu siapa? Itu KTU saya, suruh ke sini. Saya dipanggil sama Pak Sukron, boleh penjenengan dipanggil? Enggak Pak, enggak. Saya bilang itu, gak usah, aku di sini aja. Gak enak, udah dipanggil lagi ke sana. Saya baru masuk itu, orangnya udah bilang, penjenengan itu marah-marah sama saya. Ya Kak keras, sebetulnya nggak marah, mungkin nadanya keras. Penjenengan itu kalau minta tolong ya minta tolong yang ikhlas, bener-bener minta tolong. Penjenengan, saya duduk ini masih berdiri. Penjenengan dengan saya itu bedanya, kalau saya dapat karomah, kalau penjenengan itu belum. Terus saya bilang, ya Allah, cuman sak batin, udah duduk. Nah kemudian saya disuruh seperti kopioan arisan gitu Pak, disuruh ngambil salah satunya. Nah setelah ngambil, saya itu warnanya merah, terus dia mendeteksi saya, iki kok ini, terus dikasih, saya disuruh ngamalkan bahasa Arab, tapi karena piku saya kan nggak bisa gitu. Terus terang saya bilang, Pak, saya tuh kalau huruf Arab kumpul gini nggak bisa, kalau Arab ada ceng rambutnya ya saya bisa gandeng, saya bilang gitu. Itu intermezzo saya karena saya waktu itu bunda gitu. Dia bilang gini, aku tahu kalau kamu nggak bisa bahasa Arab, nanti ambil bahasa itu biar Pak Yainya, Pak Sukron gitu. Kunci itu saya bilang gitu. Terus saya di kanan, pokoknya penjenengan harus benar-benar minta tolong, ya benar-benar minta tolong. Jangan ada gerundelan dalam hati gitu ya, saya mantuk-mantuk gitu aja. Yang saya ambil hikmahnya saat itu adalah disuruh membaca sholawat nariyah itu setiap harinya 1000 kali itu. Kemudian pulang dari sana saya berembuk Pak Sukron, kalau yang lain-lain itu memang saya nggak cocok, tapi kalau
pengen mau ya monggo Pak Sukron ya sama. Kemudian kalau sholawat nariyah sih, ayo kita galakkan bareng-bareng anak-anak gitu. Nah alhamdulillah anak-anak itu memang dari awal kalau masuk kan setengah 7, cuman baca tartil Al-Quran gitu ya, berlanjut tiap hari. Tapi sholawatnya memang nggak pernah. Tapi setelah itu karena kita punya ada niatan kepingin punya tempat, itu kemudian membaca sholawat nariyah setiap hari 1000 itu tiap hari cuma dibayar tiap anak baca 10 termasuk guru dan pegawainya itu. Kemudian itu berjalan tapi nggak berhasil juga. Nah maksudnya nggak berhasil bukan karena sholawatnya gitu. Ketua yayasan itu kekeh nggak boleh dijual gitu. Saya disuruh pergi ke Jawa Timur sama Pak Sukron mencari lagi kiai. Saya datang ke sana, orangnya di sawah. Assalamualaikum, saya gitu. Bapaknya tadi bilang, saya nggak kenal namanya itu. Dia bilang, waalaikumsalam, tunggu bentar, duduk di dalam gitu. Nah baru tahu saya, dia masuk dari sawah, kan wudhu, masuk. Oh nopo Mbak Yu, kok Rene kok wis nangis, membek koyok ngini gitu. Padahal saya nggak nangis. Dia bilang gitu, iya Ustadz, saya kesini mau minta ijazah istilahnya untuk membeli sekolah itu bagaimana caranya. Dan alhamdulillah saya memberi amalan-amalan yang harus saya lakukan dengan Pak Sukron. Hal itu saya cocok kalau dikasih amal-amalan. Tapi kalau suruh syarat lain-lain ya memang saya nggak begitu gitu. Nah terus dia bilang nanti ini toh dibakar, bacaan sudah dibakar, ada ayat itu toh, kertas ditulis Arab itu nanti dibakar. Setelah itu penyangan baca amalan ini besok paginya tolong ya sekolahnya itu dikasih taburan itu sampai kemput istilahnya dari awal sampai akhir ya sampai di situ gitu. Nah nanti kalau misalkan setelah itu seminggu datang lagi ke yang punya kok nggak boleh, ini tak kasih nyun sewu kunci buat sayur itu loh, ditanam di pojokan sekolahan itu gitu. Ya saya bilang ternyata saya naburi ini nggak sampai kemput, tadinya kan dari sini putar ke sana sampai sini aja, jadi yang nggak sampai. Tapi dia udah bilang sesuk nek kowe iku gak iso didol bakal entuk nggon sing ombo ora bayar penak gitu ya. Saya nggak percaya dengan itu, cuman saya mintanya sama Allah gitu berangkat. Nah setelah itu nggak selesai 7 hari saya datang lagi ke sana dengan Pak Sukron, bilang kalau itu mau dikontrak lagi tetap nggak boleh. Saya tuh untungnya dipotong dengan sholat maghrib. Saya tuh wudhu, kerannya orangnya tuh putus Pak, karena mungkin saking kerasnya saya begini putus, tapi saya takut nggak berani ngomong, tak tutup lagi pokoknya bicaranya tapi ya tetap aja mumbul airnya toh. Terus sholat maghrib pulang dari sana, pulang dari itu terus Pak Sukron gini, Bu iki piye meneh. Nah Bucum itu sama Pak Gus Waradi yang antar saya, Bucum gini, ayo Bu tak terki aku di Ustadz ning Sampangan. Saya berangkat lagi ke Sampangan, disuruh masak gudangan di satu gendok gitu kan. Jawa Timur ngarain gendok, kalau di sini yang dibuat gudeg ya apa Bu jeneng Ibu, ya itu kendil. Masak gudangan dicampur sisa ning kono gudangane sego liwet gudangan, terus sama bikin jipang sego di nanang, setelah itu dikasih gula, disuruh nyampur, terus di bunder-bunder. Nanti kalau jipang kan kotak-kotaknya bulat-bulat gitu. Tapi yang makan anak-anak kecil. Berarti mau pemenang, ya Allah, karena saya tuh pengennya punya sekolahan. Saya tuh mikirnya bukan untuk saya. Terus terang aja, teman-teman saya tadi kan bukan pegawai negeri. Yang pegawai negeri itu saya Pak Sukron. Itu waktu itu pengen datang ke sana tahun berapa ya? Di sini apa di sana? Oh di sini. Pokoknya Pak Jahid. Nah itu pertama kali ada masalah gitu. Terus ya
Yang lain tuh masih swasta KB, punya anak, punya istri, ya Allah. Kalau sampai sekolah ini bubar, anak-anak yang 290 di sana muridnya di filial Kauman 240, bisanya jadi 290. Terus mau ditaruh kemana? Ya Allah, beri saya petunjuk, beri kemudahan, beri jalan keluar. Tapi saya kalau sekolah bener, saya tuh gagah kalau dilihat teman-teman nggak punya masalah. Tapi kalau di luar sudah seperti itu, seperti gangsingan, Pak Suklon saya, tumpan ngono. Habis itu bujung ke sana, banjaan itu tadi anak-anak kecil. Kebetulan di rumah saya memang anak-anak kecil ada yang banyak yang ngaji, ya. Saya ngundang ustadz dari luar untuk ngajar. Terus itu yang saya bilang, anak saya juga masih kecil, Bu, kamu beli ciki di luar yang banyak ya, di tetangga itu. Iya Bu, buat apa? Nanti buat makan anak-anak itu. Setelah ngaji saya bilang, anak-anak, kamu baca Fatihah ya, semuanya bareng-bareng gitu. Nanti setelah itu makan di sini. Kalau anak kecil suruh makan gudangan sama nasi bareng-bareng kan nggak mungkin loh. Saya mikirnya kalau kamu mau makan nanti tak kasih ciki sama uang pulangnya, saya bilang gitu. Nah alhamdulillah dengan iming-iming, namanya anak kecil, diiming-iming uang sama ciki, senengnya bukan kepalang, mau makan sampai habis itu satu kendok itu sama perungkulan bawa pulang, kasih ciki sama uang. Terus ya namanya nggak berhasil gimana. Nah saat itu Pak Sukron bilang gini, Bu Lili gayo surat sih, ayo njajal ning Pemkot gitu. Iya, Pemkot tembusannya dinas, kemudian Anyun Sewu. Saat kita sulit seperti itu, kan Depak sendiri maupun Kanwil, tidak satu pun yang pernah membantu kita. Jadi yang malah membantu tuh malah waktu itu wali kotanya Pak Trisutrisno Soeharto, wakilnya Pak Herjono, dan dinas tata kota itu Pak Nur Hadi, kepala dinasnya Pak Bambang, pembantu kepala dinasnya itu Bu Heru. Itu yang membantu kita malah dari dinas luar, bukan dari kalangan kita sendiri. Nyun sewu bener. Saya sampai waktu itu, ya Allah, wong-wong kijane kepiye to, malah orang lain yang dicarikan, diberi di Merbabu. Udah kita ke sana ke Merbabu untuk melihat lokasi. Aduh kok ini. Kalau saya sudah sindakep sampai jangan diem, Pak Sukron udah bilang aduh ibu gak usah gitu. Ada gedungnya, tapi kita tuh yang Merbabu, pertama Merbabu dulu. Gedungnya itu kita dikasih kecil gitu Pak. 290 kayak imbon kok ngono lho, terus piye? Saya sudah. Nah kalau saya sudah diem tuh Pak Sukron nggak pernah tanya. Bilangnya cuma ibu nggak gelem wis, ayo kali mulai. Terus bilang sama saya, Bu, piye? Saya bilang gitu aja. Terus lagi bilang sama Pak Wali Kota lah, dikasih kono deloken ning Tampo Mas gitu, Tampo Mas. Mau ke Semeru ya. PDAM sebelumnya yang lingkungan ke sana. Sekolahnya di atas. Udah. Waktu itu saya kok sekolahan kok koyo ning pura ya, cilik munggah. Saya tuh kalau sudah ragu-ragu tuh nggak tahu sama Allah kok diberi waktu itu seperti itu ya Pak. Kok tahu-tahu di sana itu di demo nggak boleh MTS ada di sana karena itu Nasrani, komitenya Nasrani, nggak boleh, udah nggak boleh, wes udah nangis lagi ke Pak Wali lagi, Pak gimana ini. Akhirnya Pak Wali, Pak Herjono, Pak It tadi yang saya sebut bilang gini, jani muridmu ki saka ndi to Pak, kok iki gak gelem dari sawah besar Pak, daerah sini. Walah ya bisa yuk. Terus tidak putar-putar ke Citandui ini, ke Citandui. Setelah itu terus bilang Pak Sukron ngebel, malah yang ngangkat waktu itu Pak Marjoko, Pak Joko itu loh. Ibunya ada Pak, ada. Kono jangan dolan ning Citandui, alamatik ini gitu. Terus Bu, ayo Bu lihat Citandui. Ternyata Bu Esti ini dulunya pernah lewat sini dengan kondisi sekolah yang ya katanya sukutnya tinggi-tinggi, dia bilang tuh mbok sekolah MTS ning kene yo, katanya Bu Esti, tapi saya nggak tahu. Nah Bu, ayo dulu sekolahan Bu, di mana? Di sana ya gonceng-goncengan, ya gonceng-goncengan. Begitu masuk di pintu gerbang
depan, dapur depan, baunya kan sudah menyengat kepala saya, sudah pusing. Terus saya masuk, ditaruh di sini, tempatnya ya jemes, sekolahnya SD Impres itu sekolahnya sopan banget. Nah, sopan banget. Dalamnya unduk-unduk cacing. Jadi meleduk-meleduk gitu kan. Tapi yang sebelah ruang seni selatan itu masih ada SD-nya. Ada bu gurunya 3, pak gurunya 1. Bu, permisi, kita mau lihat tempat ini sebentar ya Bu, saya dari MTS. Oh iya, monggo. Masuk, kita lihat seperti itu. Saya bilangnya gini, ya Allah, kalau emang rezeki kita sudah di sini, ya sudah, saya ikhlas ya Allah. Pokoknya saya pasrah, sudah kemana kemari, lelah. Padahal waktunya kan tinggal beberapa hari Pak, 2 minggu kalau nggak salah waktu itu harus pindah dari sana. Nah, setelah pulang dari sana, saya dari rumah, Pak Sukron ngeben salah. Piye Bu? Udahlah Pak, kita terima. Walaupun baunya seperti itu, insya Allah nanti kan sudah membaur gitu. Iya, terus akhirnya tanggal 24, waktu Krismon itu ada Krismon 97 ya, itu pindah ke sini, ya kondisinya seperti itu lagi. Istilahnya MTS itu pokoknya masih pinjam sana, gali lubang, tutup lubang, tapi tidak keluar gitu ya. Cuman pribadi gitu ya, pindah ke sini karena nggak punya uang, waktu itu pindah masak, dioseng-oseng ke gembus karo tauki, karena nggak punya uang bener, sama gerai. Nah, usung-usung dari sana makan, pada makan siang gitu. Pak Sukron bilang gini sama Bu Widat, ibumu mau gelemaang. Alhamdulillah bareng ya, alhamdulillah wong mambeng wis tak tungake muga-muga ibumu betah ning kene kok gitu. Jadi Pak Sukron katanya sebelum pindah ke sini itu saya sudah didoakan biar saya tuh suka di sini itu. Alhamdulillah. Terus pindah di sini, kita toto-toto walaupun kondisinya seperti itu, kita tuh seneng gitu ya. Anak-anak bisa sekolah gitu. Nah, malamnya saya tuh ngipi, di bawah meja saya itu banyak mayat sekali. Saya duduk di atas, bawahnya banyak mayat. Kok akeh mayat yo ning kene iki opo? Saya bilang gitu. Terus saya suruhnya sowan ke saudara suami saya di sawah besar, saya matur, Mas, aku mau mambengi iki ngipi ning kono ngene. Lah wong kuwi carane ini kuburan Jawa. Nah, kita dulu waktu di veteran itu kuburan Cina. Jadi pindah dari kuburan Cina ke kuburan Jawa. Saya bilang mudah-mudahan biasa nih, saya kalau ngipi ketemu mayat itu banyak rezeki. Wis muga-muga rezekine akeh. Itu di sini dapat 20 hari Pak saya lupa sih. Jadi saya bilang, oh alhamdulillah Pak, saya nggak punya dapur sama WC untuk bapak ibu guru gitu. Ya wis, terus kita buat di sebelahnya, bangun kecil gitu ya Bu, di dekat sumur itu ya, di pojokan itu. Terus setelah itu dapat di sini 40 hari atau 30 hari gitu. Alhamdulillah bapak kita kanwil yang di keluarga Kemenak yang maunya tidak tahu arep untuk sekolahan, arep keleleran, arep wopo ki ndak urusan itu ya. Yang urusan malah orang luar itu yang saya kagumi. Jadi yang saya tuh dulu sampai bilang gini, wong dek agamane apik kok tapi iki ora ono sing kebuka banget sampai saya gitu. Oh, engko ya ditenono nek sekolahan kene wis gede sugih lak dadi rebutan. Saya sampai bilang gitu. Nah, terus kok itu dikasih uang 20 juta sama orang kanwil, bilangnya iki urunan nih sedekahi wong kanwil kowe di sekolahan. Pak Sukron dikasih gitu, Pak pulang saya bilang apa? Pak, ditukokke tekel anyar wae Pak, dipasang tekel hitam itu loh, yang tekel zaman dulu abu-abu itu loh. Nah itu dipasang. Setelah dipasang saya sama anak-anak gini, kamu besok bawa ampas ya ke sekolah. Buat apa Bu? Wis pokoknya digowo kabeh nggowo ampas. Nah
setelah dari sekolahan disuruh ngepel pakai ampas itu kan bisa kempling. Subhanallah, apa yang terjadi setelah dipel bersih disapu, anak-anak pada tidur terlentang. Ya memang maklum karena saya tadi cerita dia itu hidupnya di lingkungan kumuh di sana itu, rumahnya ya jemes-jemes kayak gitu. Setelah di sini ada kayak gitu, seneng banget gitu, seneng banget saya tuh. Aduh, ya Allah, alhamdulillah. Nah itu kita diberi sekolah cuma 3 ya, 3 lokal. Ngajak anak 290 ke sini dapat 3 lokal, cuman masuknya di pagi dan siang 2 kali, sisip lagi. Dengan kondisi masih bebas ini, nggak ada pagar, nggak ada apa-apa gitu. Nah, jadi di lingkungan di sini itu ternyata ya, masya Allah, ada yang main gaple, ada yang main adu ayam gitu kalau sore, pagi sampai sore gitu. Ya nomor ya gitu ya. Kalau nomor belum waktu pertama masih jago sama itu. Lah Pak Syukur, Bu, iku ya apa gimana ngono ki? Pak, jangan penjenengan, saya saja. Nanti bapak-bapak mesti rame, saya bilang gitu. Terus saya ke sana. Pak, nembe main ki. Sopo sih menang iki? Saya bilang gitu sama ketawa-ketawa gitu. Iya Bu, daripada nganggur di rumah ini. Terus nggih nganu Pak, nyun sewu nggih. Nek pagi nganggur di rumah malah ndak apa-apa Pak. Tapi nek pagi-pagi jangan main di sini. Karena di sini kan banyak anak-anak masih belajar Pak. Nanti nek ngerti penjenengan main ku ndak. Wah anakku main kabeh melu main ning kene piye? Pengen seneng punya anak-anak yang generasi muda yang seperti itu main. Kan mesti biasanya gak gelem tuh Pak. Wong bapak maling kadang tuh anakku tadi maling ben aku wae gitu. Nah, dia terus pergi main gaple ya seperti itu, pergi. Alhamdulillah semuanya bisa menerima kita di sini, walaupun anak-anak kecil lagi, aduh ngeri lagi. Titit, ada tititnya tuh loh. Dibuka di kelas, di ruangan pas bapak ibu ngajar, dikasih sama ke anak-anak kita, wah anak-anak kita teriak-teriak seperti itu, ya Allah. Aku bilang deh, ayo pulang sih, mulai nggak boleh jalan di sini ya, saya bilang gitu. Pada sekolah mbak-mbak isian mas-mas sih gitu. Jadi anak-anak sini tuh liar banget gitu ya. Ya maklum lah kondisinya di sini. Saya nggak ngira-ngira ya kondisinya seperti itu Bapak. Mungkin satu rumah ditempati beberapa banyak keluarga gitu. Nah, terus setelah di sini alhamdulillah kemudian dari Bapak Kanwil ada yang merespon diberi bangunan ini yang pertama gitu. Jadi sebelah sini dulu yang pertama, kemudian yang kedua ini apa ya? Ini ada yang dari wali murid, apa istilahnya yang kerja kita. Nah termasuk saat di sini Nyun Sewu bangun sekolahan ini, yang kerja itu Pak Juari, saya, Mas Sururi, Pak Ansor. Kalau Pak Juari itu tugasnya di luar, cari bahan misalkan cari apa yang bener ki yang jauh dulu apa ya, pasir. Kalau cari pasir, beli pasir cari di sana itu, bawa minuman taruh di plastik dibendeli sama Mas Suri itu, nggak beli jajan, nggak beli makan sampai jam 10 malam. Kalau sudah di sini saya nunggu sampai Anson itu, saya bilang ya Allah banget wong ning dalan ketemu jajan mbok tuku sik, engko duite nek duwe diganti, saya bilang itu. Kok malah mboten kok. Jadi benar Pak Juari, Pak Ansori, kita kerja seperti itu alhamdulillah nggak ada yang nanyakan tentang uang. Nggak ada Mbak, bener. Karena ya memang tujuan kita cuma pengen duwe enggon sing apik. Kalau diberi amanah dari orang tua bener-bener dicake ojo sampai kececer gitu bener. Nah terus waktu itu saya ditinggal Pak Ansori, ditinggal Pak Juari, ditinggal Mas Sururi cari bahan itu, ada KBKB itu ya orangnya kayak palak gitu ya KBKB itu. Kesini minta uang. Bu ini KBKB Tandwi, ini Pak Nyun Sewu,
iki bangun iki to Pak, duwite wong tuwa Pak, duwite wong tuwa murid dititipi sekolahan ben dadi wae awake kula niku lho Pak kali kanca-kanca sampe gak mangan lho Pak, saking kepingine sekolah niki dadi, ojo sampe duite kececer. Lah nek jenengan nyuwun koyo ngono kuwi ya mesake sekolahan to Pak, engko tomboke njupuk endi. Alhamdulillah kabeh-kabeh itu nggak tahu saya kalau orang-orang jahat kalau sama saya kok saya bilang itu kok nggih nggih Bu nggih nggih. Nah, terus jadi alhamdulillah jadi dulu pernah ngecor sebelah mana ya sini. Saking senengi kita kan nggak pernah makan nyun sewu. Dan MTS Negeri 2 itu nggak punya hutang, maksudnya nggak hutang gini nih. Mulai tahun 2001 tuh bener pure dari uang sekolah. Uang sekolah yang kita kelola kita gunakan untuk operasional. Kalau tadinya kan nyile balik gitu. Dan alhamdulillah tahun 2001 tuh pure uang sekolah. Nah saat kita bangun pertama bisa ngedak, saking senengi pas ngedak malam tuh Mbak beli sate. Seumur-umur gak tahu tuh gak beli sate kita makan bareng-bareng sekalian dengan bacaan syukuran saking senengnya gitu. Malam banyak yang lihat, ada pembangunan di sini gitu. Rasanya bombong sekali. Alhamdulillah saya itu dilindungi dengan teman-teman yang semuanya ikhlas. Saya pengennya seperti itu. Nah, setelah jadi ada datang baru sudah tahu seperti ini, cari murid biyen rekoso ya ora ngerti gitu ya. Saat memang MTS itu kan masih nomor 2 loh. Kalau di masyarakat nek daftar ke SMP gak payu ning SMP gek ning MTS. Saya bilang sama bapak-bapak guru walaupun saya bukan kepala tapi saya memang seneng gini. Mbok ayo nggawe produk sing apik kok supermarket ki lho. Engko nek wis apik dipasang ngono kan wong moro dhewe. Saya bilang gitu piye carane gitu. Alhamdulillah kawan-kawan ini yang baru-baru termasuk yang tua itu merespon semua. Oh yo wis apik. Muridnya dulu pertama kali di sini muridnya 40 itu saja makso Mbak sekolah. Delok sekolah kok ngono tuh balik. Mau daftar lagi lihat sekolah itu balik. Nah, anak-anak yang masuk ke sini aja yang diberi hidayah sama Allah suruh masuk ke sini. 40 tahun pertama 9899 itu hanya tahun pertama di sini 87 88 89 8 nggih bener 89 tuh ada guru waktu di filial di Gajah Mungkur ada bu guru yang mau pindah saja itu ada Bu Endang langsung masuk ada Bu Pak Juari SK baru kemudian Bu Endang pindahan dari Jogja Bu Endang Winastri Ringlung kemarin Bu Wahyu itu dari pindahan dari Pekalongan ke sana ke filial dulu di Gajah Mungkur. Saya bilang gini, Ibu, penjenengan kalau pindah ke sini nyun sewu, kami itu belum punya sekolah. Maksud saya biar nggak tambah beban gitu loh. Penjenengan tak arahkan aja, wong filial dulunya itu ada di MTS 1 dan MTS 1 tuh sudah mapan, sudah enak. Mbok coba pengen ngelamar ke sana. Jangan di sini aku juga belum tahu Bu. Kita nanti mau kemana terus terang saya cerita bla 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 gitu saya kira oh iya Bu gitu terus daftar ke MTS 1 ke sana mau pindah. Saya nggak tahu malam-malam ke rumah saya. Bilang gini Bu, saya sudah ke MTS 1. Tapi kok saya masih cocok di ikut Gajah Mungkur ya Bu. Dari penyenengan Bu pengen nanti Kak Gelo kalau ikut di tempat saya otomatis perjuangannya masih panjang seperti ini insya Allah enggak Bu Wahyu nah terus masuk ada Bu Alip yang sekarang jadi bidang suara ya di Diklat itu disuruh ke sini nyun sewu ya itu tadi bilang dipandang sebelah mata karena kondisinya seperti itu nggih. Terus saya bilang ben ora doklem rene malahan. Saya bilang itu engko nek sekolahan kuwi gede sapi jajalan ya Mbak titen-titenan sesul ado rebutan seperti itu. Ya Mbak ya. Nah, terus
tadi saya cerita apa yang terakhir ya? Ada bangunan tadi ya, bangunan setelah bangunan itu alhamdulillah jadi terus tiap tahun dapat terus, kita dipercaya oleh Kanwil dapat bangunan terus, ada lab komputer itu beli sendiri kalau itu komputer swadaya dari orang tua bapak ibu guru nggih. Kalau lab bahasa tuh proyek dari Kanwil, itu juga bantuan dari Pak Tohir yang dulunya juga di filial. Yang saya bilang kalau PSBB urunan tuku pilok tuku gitu pasang, nah itu. Terus dan di sini dulu kalau tahun ajaran baru, besok mau tahun ajaran baru itu toh, Pak saya, Pak Ansori, Pak Juari, Bu Esti, Bu Endang, Bu Endang W, itu Pak Sururi otomatis, Mbak Kuni, Pak Mutadi, Pak Joko itu sudah pindah pun masih seperti itu kalau mau tahun ajaran baru, termasuk suami saya, suaminya Bu Endang, dulu tuh akrab seperti itu, ikut bantu bersihin talang bersihin, kemudian notoni apa yang Pak Ansori tempat-tempat itu apa istilah papan-papan, maku-maku, yang Pak Ersis Bu Endang suami saya ya noto-noto keset, pokoknya gitulah saling kerjasama. Jadi tidak hanya guru pegawainya, termasuk suami kita yang peduli itu alhamdulillah masih apa ya, masih kerjasama gitu, rukun banget. Kalau sampai malam saya cuma bilang sama suami, Mas, iki konco-konco urung kunduri, tolong ya tumbak sego goreng, terus takon sego goreng piro, mie goreng piro, terus nanti suami saya nganter ke sini jam 10, diantar ke sini kita makan bareng-bareng ya, karena kalau keluar mesti ya nggak jajan tuh tadi Mbak, wedang we nggawa dhewe gitu ya. Nah, terus setelah tahun yang tadi murid pertama 40 tuh lulus sampai tinggal 35, lulus kelas 3 tuh kali, yang 5 tuh gugur gitu. Kemudian apanya yang di sini awal tuh 98 99 pindah sini, 99 itu kan tahun ajaran baru, muridnya yang pertama sedikit sampai tahun 2000 kalau nggak salah pelonjakan itu setelah ada bangunan ini. Kemudian saya membuat data siswa karena siswanya banyak, dari siswa sedikit kemudian grafiknya naiknya tinggi melonjak, dipanggil ke Kanwil saya oleh Bapak Ekoni, katanya saya manipulasi data siswa. Kalau data siswa banyak kan apa dipanya banyak gitu. Terus saya bilang gini, Pak, buat apa saya tuh apa istilahnya memalsukan data? Penjenengan kalau gak bertanya tindak ke sana. Sekarang MTS Negeri 2 itu sudah siswanya banyak Pak, saya bilang gitu. Nah terus Pak sopo sing Polri kene aku dia lali, sekarang udah meninggal orangnya, dia bilang iyo Pak, wong aku gani rono MTS lagi wis wis rame gitu, alhamdulillah. Nah itu walaupun dengan wajah yang nggak menyenangkan, data itu tetap dibuat gitu, walaupun tetap ada nada nggak percaya gitu. Nah setelah dapat bangunan lagi, dipanya sudah mulai turun lagi, kita sudah bisa gaji sendiri gitu. Dari siswa dimintai juga agar ya, nanti dulu ya istirahat ya, dan nanti Ya, alhamdulillah luar biasa, sebuah perjalanan yang penuh perjuangan ya. Bukan hanya keringat tapi air mata, doa dan kerja keras. Perjalanan Madrasah MTS Negeri 2 Kota Semarang yang tampak gagah pada saat sekarang ini, ternyata dulu awal perjalanannya penuh lika-liku dan
pengorbanan yang luar biasa sebagaimana tadi diceritakan oleh Bu Lilik, ya. Alhamdulillah. Iya, memang seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Bu Lilik inilah boleh dikatakan kalau kita mau tahu seperti apa MTS, sejarah perjalanannya, ya Bu Lili inilah beliau yang menjadi pelaku utama, salah satu pelaku utama dalam seluruh perjalanan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Semarang. Untuk berikutnya dari Bu Esti, ya, beliau ini yang baru saja purna tugas di tahun 2021, beliau juga ikut mendampingi Bu Lili, ya, sejak dari Kauman juga nggih, Bu Lili nggih, Bu Esti juga nggih. Nah, kalau Bu Lili tadi mungkin madrasah luar dalam lahir batinnya, ya, fisik maupun jiwanya, ya, ada di Bu Lili semuanya. Begitu juga dengan Bu Esti. Tapi kan untuk kali ini kita minta Bu Esti sedikit cerita tentang pengalaman beliau menjadi guru sejak tahun berapa itu nggih? 85 nggih. Masih gadis nggih Bu Esti? Alhamdulillah. Ya, ya, alhamdulillah. Sekarang sudah sangat profesional nggih, dan sampai purna tugas sukses lancar alhamdulillah nggih. Nggih, monggo Bu Esti, barangkali banyak yang cerita yang sangat kami harapkan untuk kita dengar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Bu Esti, lengkapnya Bu Siti Istiqomah. Untuk menceritakan awal saya masuk ke MTS. Saya masuk ke MTS itu Desember 1984. Waktu itu saya masih ada ujian semester di IKIP. Nah, tiba-tiba saya didatangi ada kakak kelas mungkin ya, namanya Pak Ida Bagus, sekarang ada di SMP Negeri 1 Boyolali kalau tidak salah. Dia mendekati saya, Mbak, mau pengen ngajar enggak Mbak? Gelem bae, nang ndi? Ning Kauman. Aduh. Akhirnya saya mau, ditunggu dulu sampai saya ujian semester selesai. Dia tunggu di luar, terus akhirnya semesteran saya selesai, terus berdua ke Kauman. Ternyata di sana saya bayangannya juga sekolahnya ya ya sekolahan-sekolahan normal. Ternyata kok saya masuk ke rumah, ternyata ini sekolahannya, ini madrasahnya. Baru kali itu saya kenal yang namanya MTS. Oh, iki toh sing jenenge MTS. Sebelumnya saya belum kenal sekolahan yang namanya MTS. Desember 1984. Akhir Desember itu saya langsung dikirim penataran 10 hari di Bandungan, di Hotel Wina. Langsung dapat ilmu di sana. Kumpul dengan guru-guru MTS se-Jawa Tengah. Jadi malam tahun baru di sana. Terus pulang dari Bandungan, saya diberi jadwal untuk ngajar, tapi disesuaikan dengan jadwal kuliah saya, karena saya waktu itu masih kuliah. Jadi pas saya kosong, saya ke Kauman. Kalau kuliah, habis kuliah ke Kauman lagi. Dan itu naik Daihatsu, tidak naik motor, karena saya tidak bisa naik motor. Jauh kan? Ya. Nah, pengalaman saya ngajar di Kauman, ternyata kelasnya itu, yaitu tadi yang sudah digambarkan sama Bu Lili. Ruangannya hanya ukuran berapa meter ya Bu Lili? Kelasnya kecil sekali, 4
mungkin 4-4. Meja siswa yang di depan itu dengan papan tulis itu hanya ini, selebar kursi. Jadi tidak ada meja guru. Dan kursinya itu baliknya ke sana, Pak. Balik ke sana, ini sudah meja siswa. Dan meja siswa itu tidak ada jedanya. Mungkin ada jedanya hanya ini satu, apa namanya ini? Hanya bisa jalan gitu aja. Jadi anak-anak itu duduknya ya seperti nonton bioskop aja, kursinya lebar-lebar boleh. Itu satu meja yang isi 3 itu bisa 4. Dan itu anaknya itu satu kelas 35 lebih ya Bu ya. Saya senangnya anak-anak itu kok punya rasa tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi kalau ulangan tidak ada anak yang nyontoh dengan sebelahnya. Kalau ulangan itu ditutup-tutup supaya teman sebelahnya tidak nyontoh. Itu yang saya suka di situ. Itu kenangan yang paling indah itu. Karena kelasnya juga ukurannya juga kecil-kecil ya. Itu tadi kamar mandi ada di belakang, kadang-kadang kalau siang kan, kalau pagi anak-anak sudah ke belakang, agak siang sedikit kan sudah baunya menyengat. Itu anak-anak tidak ada yang keluar dari ruangan, tetap ada di kelas sebegitunya. Padahal kelasnya sudah ada bau-bau semeriwing. Ada kenangan lagi buat saya, mungkin Bu Lili juga terkenang juga. Waktu saya ditunjuk sebagai panitia PSB ya Bu, saya harus masuk ke kelas, saya harus mengisi ke kelas, biar anak itu rame, kelasnya itu di atas. Kelas ada di atas, anak-anak itu ada 2 kelas lebih ya Bu. Anak-anak itu saya suruh nyanyi. Siapakah suka hati tepuk tangan, plok-plok itu. Lepas siapakah suka hati hentak kaki, brok-brok. Bu Lili di bawah itu sudah bingung ini. Sini dhuwur sapa kayak ngono ambrol. Karena apa? Ini daknya itu papan. Itu Bu Lili saya terkenang banget. Bu Lili di bawah sudah ribet. Siapakah suka hati hentak kaki, brok-brok. Itu 2 kelas, ada anak 80 ya Bu Lili. Itu yang sampai saya sekarang itu terngiang-ngiang. Kalau untuk pembelajaran, anak-anak juga sregep ya, karena waktu itu tidak ada model. Mereka saya suruh untuk gambar sendiri, nggih Bu Lili. Gambar di kertas karton, diberi warna mungkin contohnya pencernaan makanan atau gambar-gambar yang lain. Yang mana atas bawah itu digebet sama pring ya Bu Lili. Itu banyak, itu media di sana. Dulu saya anak-anak saya suruh buat. Kalau sekarang sudah ada laptop nggih. Saya suruh pas pembelajaran biologi, saya suruh mencari jenis-jenis pakuan jalan. Anak-anak itu bisa jalan, cari untuk clipping. Gitu. Lah, itulah kenangan saya yang ada di Kauman. Berjalannya waktu sampai ke MTS Gajah Mungkur. Itu pertama di sana itu ngajar anak-anak itu di bawah karena belum ada kursi ya Bu Lili. Dan semangatnya juga ada tetap. Ya. Duduk di bawah, belajar dari pagi sampai siang. Ya, Bu. Alhamdulillah pas waktu Bu Lili, Pak Sukron, Bu Tuti ribut ke sana kemari. Karena saya harus ngajar 2 tempat. Jadi tidak bisa bantu Bu Lili sepenuhnya, hanya Bu Lili cerita saja. Jadi saya dengar cerita itu dari awal sampai akhir. Sampai Pak Sukron itu di kantor Bu Lili ono sekolahan yang Melati Harjo,
Ya Pak, saya tahu karena saya sering lewat situ. Karena di situ ada mall. Jadi kalau saya belanja itu dari rumah lewat depan sini, lewat depan sini sambil lihat sekolahan ini, saya sama suami, iki ndak SD iki ndak wis ora ana bocahe, ya ana tapi sithik. Lah mbok ya Pak Wali maringi kene yo, saya bilang gitu. Saya lewat lagi. Tapi SD ini nganu bocahe sepiro ya? Muga-muga ning kene ya. Lah itu pas Pak Sukron bilang, ning Mati Harjo ono sekolah ning pinggir kali. Saya tahu ya, saya tahu Pak, saya tahu. Akhirnya ya alhamdulillah di sini. Ya. Alhamdulillah lagi dapat sekolah lagi di Soekarno Hatta. Untuk pembelajaran mungkin saya ini semakin teknologi semakin maju. Pakai laptopnya saya ya gratul, alhamdulillah Allah memberikan purna tugas. Tahun ini qadarullah ya Pak. Saya harus purna tugas sehingga tidak pegang-pegang laptop lagi dengan kecanggihan ilmu-ilmu sekarang ya Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ujian akhir. Ujian akhir itu kan pernah lampunya tuh mati. Lampunya mati, nggak ada lampu kan bingung. Akhirnya ngambil kaca pengilon tuh ya gitu. Ditaruh di depan, di luaran, ditaruh di kursi begitu, biar sinarnya bisa masuk. Itu ya di Kauman Butulan itu pernah. Terus yang kedua juga pernah terjadi lampunya mati, saya mencari pinjaman lampu Petromak zaman dulu ya di Pasar Johar itu. Di Pasar Johar pinjam ke sana beberapa hari untuk ujian itu yang bisa saya tambahkan mungkin ya. Carinya juga. Iya, alhamdulillah. Ini benar-benar luar biasa. Kita tahu sekarang bagaimana sebenarnya MTS Negeri 2 Kota Semarang ini. Maka mestinya ya kita kondisi sekarang ini perlu sangat bersyukur atas semuanya. Nggih. Dan untuk saat ini kesibukan Bu Lili. GoFood Dapur Uti Lili X nasi kulit sultan. Ya, saya hanya nemeni anak saya biar ada kegiatan, terus saya mendekani itu daripada terus terang biasa kumpul banyak orang, terus di rumah cuma cucu-cucu untuk menghilangkan kejenuhan. Ternyata setelah pensiun prakteknya itu setelah sholat subuh ngaji, terus nunggu waktu lama duha, gitu. Kok masih banyak ya sebetulnya banyak kegiatan itu kok sing moro ya, nggak ada orang yang lalu lalang lah. Buka GoFood itu biar ada orang lalu lalang. Jadi niat kita bisnis itu biar bisa tetap bersedekah. Nggih, ngeten. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi apa Bu Lili? Labelnya Dapur Uti Lili. Nasi kulit sultan ya. Wah, ini yang Bu Esti juga sudah mulai merintis ya. Nah, pernah tugas nggih. Oh, ngaten. Nggih, alhamdulillah. Semoga berkah. Nggih. Kalau Bu Esti ini jadi produsen sekarang, ya. Ini luar biasa, berkembang pesat mulai kelihatannya, semoga nanti makin besar. Telur asin nggih Bu, luar produk ya. Ini pas. Ya tinggal nanti dikasih uti apa ya? Uti Esti. Ya, telur asin luar biasa, nggih. Ya, saya kira pembicaraan kita, bincang-bincang kita sudah cukup lama nggih. Meskipun sebenarnya kalau mau cerita lagi masih sangat panjang, nggih, masih banyak yang cerita yang harus disampaikan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Untuk itu terima kasih dumateng Bu Lili Pujiastuti, nggih. Kalau saya mengatakan dulu kepala TU nggih, sebetulnya kurang komplit nggih. Ya, tadi sudah disampaikan nggih, lahir batin jiwa raga itu MTS Negeri 2 Kota Semarang itu Bu Lili.
Kemudian Bu Esti juga terima kasih matur nuwun sudah berkenan hadir di sini. Dan alhamdulillah semoga semuanya nanti bisa kita menikmati bersama hasil jerih payah kita dalam mendidik anak-anak kita, terutama generasi muda muslim, khususnya di kota Semarang ini. Dan nanti bisa Bu Lili, Bu Esti juga ikutlah sesekali tengok-tengok di kampus yang baru ya, yang insya Allah dengan ya. Bu Lili sudah pernah ke sana? Belum, nggih. Iya. Nggih. Oh, itu belum ada, nggih. Ini sudah lantai 3 kelihatan sudah jadi ya, sudah sangat besar semua. Nggih, saya kira itu aja. Terima kasih matur nuwun semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.